Monggo Bu Titan. Oke, terima kasih waktunya Bu Rina. Mungkin untuk teman-teman yang dari TI sudah sangat terbiasa pakai e-learning. Jadi kalau mau mengikuti, monggo silakan. Tapi wajib ikut katanya, kelihatannya Bu Rina. Cuman refresh aja, anggap saja refresh aja. Minimize. Untuk untuk teman-teman yang dari DKV atau yang kemarin dari SK yang belum terbiasa menggunakan e-learning, ini saya share sebuah link. Isinya adalah dua file, satunya PowerPoint yang nanti sebagai catatan atau pegangan. Mungkin saya menerangkannya terlalu cepat. Oh ya, sebelum ke materi, tak kenal maka tak sayang. Waduh, Bu Caca ini mana nih Bu Caca? Biasanya pantunnya Bu Caca. Nama saya Titania Dwi Andini. Kebetulan saya ketiban sampur bagian e-learningnya. Jadi kalau tadi teman-teman yang baru memperkenalkan diri S1 dan S2-nya, saya di Stiki, S1-nya, S2-nya di SCTS. Saya adik kelasnya Pak Tengki, jadi mohon bimbingannya Pak Tengki nggih. Tahun berapa itu Bu? Oh jangan tanya tahun, itu Pak nanti Wale ya. kelihatan. Core of the core. Pak Wale lagi. Kelihatan tua sekali. Ada Pak Sunu yang paling core of the core Pak Sunu gitu nggih. Oke, lanjut saja mungkin Bapak Ibu. Jadi ini hari ini tadi saya tanyakan kepada Bapak Ibu panitia rapat, modelnya adalah pembelajaran, tapi tidak pelatihan. Kalau pelatihan kan saya tuntun satu persatu gitu, nggih. Tapi ini adalah cuman pembelajaran aja. Mungkin kalau saya menerangkannya terlalu cepat, nanti bisa minta recordnya dari panitia gitu. Jadi step by step-nya bisa dilihat di videonya. Oke, nggih. Saya share screen aja langsung. Oke. Untuk dosen yang baru gabung, untuk username-nya dengan Bu Mas Sayang nggih. Tadi panggilannya Bu Tia ya. Betul, ya Bu Tia. Bu Tia. Nah, masalahnya username-nya sudah terlanjur saya daftarkan sebagai Bu Mas Saya. Jadi nanti Bu Mas Saya bisa melihat seperti ini, nanti username-nya dimasukkan. Nah, password-nya default-nya adalah seperti ini. L-nya besar, ada underscore, ada L besar, karena memang keamanannya minta ada angka, ada karakter spesial, dan huruf besar. Okay? Nih, begitu juga dengan Pak Dwiki, karena baru ketemu sekarang, username-nya masih saya defaultkan seperti ini. Untuk email address, Bu Mas saya dan Pak Dwiki bisa akses di Gmail, jadi sudah saya buatkan. Passwordnya nanti untuk emailnya bisa ke saya, nanti saya berikan passwordnya, password default, maksudnya password default. Pertama saya berikan, nanti selanjutnya wajib diganti. Dan kemudian untuk passwordnya untuk yang di e-learning seperti ini. Oke. Kemudian kita ke e-learning. Nah, untuk step by step-nya tadi cara masuk pertama kali seperti ini. Mungkin kalau saya pakai akun saya tampilannya tidak seperti Pak Dwiki atau Bu Mas saya masuk gitu, Nah, nanti tampilannya mungkin seperti ini, mungkin aja kayak enggak pede gitu ya. Terus terang saja saya grogi, waduh, saya memberi pembelajaran kepada dosen-dosen ini kayaknya lebih berat intinya tanggung jawabnya. Gitu. Oke, ini contohnya. Nah, ini untuk alamat utamanya, mungkin kalau saya jalankan, nanti alamat utamanya waktu alamat e-learningnya seperti ini, e-min learning ACID, atau di PowerPoint sudah saya sebutkan alamatnya besar-besar seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa ke alamat ini, kemudian nanti tampilan awalnya seperti ini. Gitu, Nah, login-nya paling
pojok kanan atas, Bapak Ibu bisa login. Nah, ini tampilan awalnya bisa dimasukkan tadi yang username dan passwordnya, defaultnya. Mungkin tampilan awal setelah login adalah mengganti password. Kalau tidak ada ya Bapak Ibu bisa ke profil. Misalnya saya login seperti ini. Nah, di profil ada sebelah kanan ini ketutupan bentar, nggih. Nah, di profil ini nah, bisa Bapak Ibu ganti passwordnya dan sebagainya. Ada customize, ada ini edit profilnya, change password dan sebagainya. Oke. Nah, halaman utama kita kalau Bapak Ibu sudah masuk, ini adalah halaman utamanya. Kemudian selanjutnya setelah masuk, apa yang harus saya lakukan gitu, nggih. Nah, sebelum memastikan peserta kelas, jadi defaultnya Bapak Ibu wajib paham peserta kelasnya siapa aja, NIM-nya, nama dan sebagainya. Itu dapatnya dari mana? Nah, Bapak Ibu bisa mengakses Simaka. Di Simaka Bapak Ibu sudah bisa lihat, aduh 1 tahun ada berapa hari? 365, oke. Untung nggak yang 1 tahun ada berapa detik itu saya langsung skip biasanya. Males ngitung. Nah, di menu akademik, di jadwal perkuliahan, tahun akademiknya 2020, kita menginjak ke semester genap. Bapak Ibu bisa lihat, nah ini contohnya. Yang saya cari yang, misal, cari yang paling dikit mahasiswanya. Nah, ini adalah daftar mahasiswanya. Seperti ini. Nah, kemudian, bagaimana kita ke sana mengisikan? Nah, sebelum mengisikan, tadi ada masukan baru dari Bu Rina. Ternyata Bapak Ibu ini wajib memasukkan capaian pembelajaran, Bu. Deskripsi mata kuliah, Bu. Oh, oke. Deskripsi mata kuliah. Nah, itu gimana cara ngeditnya? Nah, masalahnya di PowerPoint, ini karena baru di PowerPoint-nya tidak ada, di PDF-nya juga tidak ada. Nah, ini langsung saja, nggih. Demo misal, saja. online saja. Misal, saya mau memasukkan deskripsi mata kuliah, Bapak Ibu bisa ke kelas yang belum ada deskripsinya, misalnya di sini yang paling, ini sudah contoh diedit. Nah, bisa klik salah satu kelas. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih yang tanda setting nih, biasanya kalau di HP gambar mesin gini ya, biasanya settingannya. Atau di sini keterangannya adalah course management. Kalau sudah diklik, Bapak Ibu bisa pilih course setting. Pak Budi, nggih. Ada pertanyaan? Oh, enggak ada. Oh, ada. Oke. Kemudian ke course setting ada pilihannya edit course. Ditanya Pak Hadi. Ada edit course settingnya. Nah, di manakah deskripsinya? Bapak Ibu bisa mengisinya di sini. Untuk yang atas, saya sarankan untuk tidak dirubah, karena ini adalah default dari dekanat. Penamaan kelas, kodenya, dan sebagainya, kemudian start date dan end date-nya ini adalah haknya dekanat. Nah, kebetulan deskripsinya, Bapak Ibu bisa langsung ke deskripsi di bawah. Begitu. Nah, kebetulan untuk yang pemrograman web, saya juga belum ada deskripsinya, nanti saja saya contek dulu. Oke, kalau sudah bisa scroll ke bawah, bisa save and display. Nanti setiap course nanti akan tampil deskripsinya di awal mahasiswa masuk. Lalu kemudian bagaimana? Sekarang lanjut kembali ke materi lompat-lompat jadinya ya. Nah, kembali ke materi awal, memastikan peserta kelas. Nah, ini jadi dari dekanat sudah ada ketentuan Bapak Ibu yang memasukkan mahasiswanya. Jadi nggak seperti kalau Bapak Ibu sudah sangat terbiasa dengan Google Classroom, di mana mahasiswanya yang memasukkan kodenya sebenarnya bisa. Cuman ini akhirnya ini ada yang siluman. Siluman itu dia salah masukkan kode, akhirnya dia ikut kelasnya dosen lain. Nah, itu akhirnya difilter Bapak Ibu yang wajib memasukkan partisipan. Partisipan itu adalah membernya. Lalu bagaimana cara memasukkannya? Ada Bapak Ibu bisa ke sini, ada site home-nya, tinggal pilih kelasnya. Ini step by step-nya, oke, Bapak Ibu bisa lihat di PDF-nya. Saya
praktekkan dulu saja. Contoh di E1 pemrograman web, saya klik partisipan. Kemudian Anda atau Bapak Ibu bisa enroll user, maaf, kebiasaan dengan mahasiswa. Enroll user seperti ini. Kebetulan saya masih 1, 2, 3 orang yang sudah saya masukkan. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa mencontek dari Simaka. Contoh defaultnya untuk terakhir sampai Ahmad Habib. Nah, Ahmad Habib sudah, belum selesai. Ternyata Ahmad Habib belum saya masukkan. Nah, saya masukkan misalnya Ahmad Habib. Ini ya pemrograman web. Nah, saya masukkan. Caranya bagaimana? Bapak Ibu tinggal kopas aja NIM-nya. Cuman saran, kalau yang ada slash P-nya, saya sarankan yang dikopas yang depannya saja enggak apa-apa. Slash P-nya enggak usah. Mengapa? Karena untuk yang slash P di e-learning enggak bisa pakai slash P. Jadi jadinya NIM-nya langsung P gitu ya. Slash-nya enggak boleh masuk gitu ya. Jadi saya sarankan yang angkanya saja. Slash P-nya enggak usah ikut. Kalau sudah bisa di-copy, kemudian tinggal masukkan enroll user-nya. Nah, ini tinggal dicari. Oke, contoh saya kasih Ctrl F. Nah, ini Bapak Ibu tinggal menyesuaikan namanya saja. Benar nggak namanya Ahmad Habib? Kalau iya, tinggal diklik. Apakah setiap mahasiswa harus satu persatu? Bisa beberapa mahasiswa, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa copy lagi bawahnya. Itu ya, saya pastikan namanya adalah Arih Nafsaka. Oke. Kemudian saya masukkan. Ini kita tunggu prosesnya. Kalau enggak ada, nah Bu, misalnya saya masukkan sesuai yang ada di programnya Ibu, pasti bisa dipastikan yang depannya enggak ada spasinya, yang belakangnya juga enggak ada spasinya. Nah, misalnya walaupun enggak ada, tetap enggak ada, bagaimana Bu caranya? Nah, Bapak Ibu nanti saya kasih link untuk memasukkan kode atau NIM yang belum terdaftar. Ini bisa saja ada mahasiswa yang pindah jurusan, contoh. Ada mahasiswa, jadi yang saya refresh masih yang lama, jadi mahasiswa pindah jurusan dan sebagainya belum saya masukkan. Nanti saya edit lagi, saya tambahkan secara manual. Selanjutnya misalnya 211 tidak ada, nanti bisa Bapak Ibu catat yang tidak bisa disimpan. Oke. Saya lanjutkan lagi ke alamat lain, Ainan ini ya, semoga ada. Bismillah. Oke, saya masukkan. Ini tinggal diklik ini dan seterusnya, silakan agak lama atau agak banyak silakan, tapi saya sarankan jangan banyak-banyak. Saya takutnya prosesnya lama. Ini berhubungan sama teknis sih sebenarnya. Saya sarankan ya bisa per 5 mahasiswa supaya enggak lupa, atau per halaman ini, kalau dalam halaman ini ada 10 atau 5 ya per 5 mahasiswa dimasukkan. Kalau sudah Bapak Ibu tinggal enroll. Atau Bapak Ibu tinggal nih. Pastikan untuk assign role-nya student nggih. Kalau jadi teacher akhirnya mahasiswa jadi teacher gitu. Oke. Kalau ini tulisnya optionnya sebenarnya defaultnya seperti ini pun enggak apa-apa. Jadi langsung enroll user. Oke. Nanti otomatis yang sudah dimasukkan akan tampil seperti ini. Bagi yang mahasiswa salah masuk, Bapak Ibu tinggal menghapusnya seperti ini. Enroll. Atau mau diedit silahkan, monggo pakai tanda ini. Jadi mahasiswa tertentu yang mau diedit silahkan. Begitu. Oke, ini untuk menambahkan mahasiswa. Mungkin ada pertanyaan, mungkin terlalu cepat. Bagaimana? Lanjut? Lanjut aja. Oke, terima kasih. Kita lanjut materinya. Nah, untuk mengedit. Oke, ini saya F5. Where are you? Semoga tampil. Oke, tampil semua nggih? Besar ya tampilannya. Besar. Nah, ini yang saya ngeditnya dikit-dikit, kecil-kecil, sebagian mungkin terlalu membingungkan. Ini cuman intinya saja. Yang wajib Bapak Ibu pahami adalah sebuah tombol yang berwarna biru dan merah. Untuk merah ini untuk bisa diedit, yang biru ini berarti tinggal digunakan saja. Jadi ada 2 mode biru dan mode merah.
Sedangkan my courses, bener ya bahasa Inggrisnya, Bu Lila ada nggak? Nanti dimarahin nanti. Ya, atau Bu Triwayuni ya. Oke, my courses ini ada semua mata kuliah yang sudah didaftarkan oleh pihak dekanat, pihak prodi, Bapak Ibu nanti ngajarnya apa saja, nanti semuanya ada di sini. Oke. Kalau saya tampilkan ya seperti tadi, ini adalah mata kuliah yang nanti semester genap saya ampu. Gitu, oke. Ini contohnya. Ada dua bagian yang Bapak Ibu pahami adalah bagian general dan bagian topik. Kalau saya lihatkan di websitenya, topiknya ada sampai 4, Bu. Padahal pertemuan saya sampai 14. Bagaimana cara mengeditnya? Oke, nanti kita coba mengedit satu-satu. Nah, apa bedanya general dan topik? Kalau general, itu biasanya berisi kata sapaan awal kuliah. Misalnya kontrak kuliah, link WA grupnya, kemudian presensi atau forum diskusi. Saya beri contoh untuk kelas saya yang sudah berlangsung semester kemarin, ini contohnya, ini adalah generalnya. Nah, untuk absensi, ini bisa digunakan secara berulang. Jadi Bapak Ibu membuat absensi 1 kali, nanti secara berulang. Nah, caranya bagaimana nanti sambil jalan. Nah, untuk forum, ini juga untuk sekali dan berulang. Maksudnya bagaimana? Nanti Bapak Ibu bisa kayak seperti semacam forum, tanya jawabnya di sini. Ini saya klik contohnya. Seperti ini, curhat tugas 1 ngapain, curhat tugas 2 ngapain. Nah, nanti mahasiswa bisa saling tanya di sini. Tapi biasanya ini sudah saya buat, tidak ada pesertanya sama sekali. Karena apa? Mahasiswa sukanya di WA group. Gitu. Jadi terserah Bapak Ibu mau diarahkan ke forum seperti ini, silahkan. Ini untuk yang general. Ini WA grupnya bisa aktif, kalau link otomatis aktif. Nah, cara membuat tulisan seperti ini bagaimana? Oke, kita lanjut. Untuk posting ada beberapa tema, ada posting materi, tadi presensi, gimana kita buat forum atau diskusi, gimana kita buat tugas sama live session. Mungkin ada Bapak Ibu yang dari TI kemarin pakai kuis. Cuman ya enggak saya berikan di sini, terserah nanti kelanjutannya saya kasih berikan yang terakhir. Pertama kita buat materi. Nah, ini nanti postingnya ke materi. Nah, ini adalah daerah warna merah. Kenapa? Ada tanda plusnya ini. Semuanya nanti bisa diedit. Loh, kok bisa begitu, Bu? Caranya bagaimana? Caranya begini. Bapak Ibu wajib menggunakan warna merah gitu, nggih. Jadi ini tinggal diklik aja supaya editnya on atau aktif. Contoh saya pakai kelas yang belum ada isinya. Ini pemrograman web yang tadi. Ini. Bapak Ibu tinggal klik dari mode biru menjadi mode merah seperti ini. Oke, sampai ada tanda plus dan sebagainya. Nah, kemudian setiap general topik dan sebagainya itu mesti ada tambahan add an activity dan resource. Nih. Contoh lagi, waktu kita coba membuat pengumuman di general. Bapak Ibu tinggal add an activity. Nah, untuk pengumumannya kita pakai yang label. Oke. Nah, Bapak Ibu tinggal mau memberikan kata sapaan, misalnya Assalamualaikum dan sebagainya, silahkan. Oke, saya yakin Bapak Ibu sudah lebih paham isinya, nggih. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan WA grup linknya, kemudian kontrak kuliahnya, kemudian apalagi yang bisa dimasukkan di sini. Nah, ini Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Untuk masalah formatnya, untuk penomoran Bapak Ibu bisa tambahkan di sini ada penomoran namanya order list, misalnya tentang kontrak kuliah. Kemudian tentang WA linknya. Kemudian bla 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 gitu nggih. Monggo silakan Bapak Ibu tinggal isi atau dalam bentuk bulat. Bulat itu berarti bunder-bunder atau tombol atau pakai emoticon ya silahkan. Untuk yang lainnya monggo dipersilakan, ini adalah fasilitas dari
Google. Fasilitas dari e-learningnya, sorry. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu tinggal save saja. Ini kebetulan saya kecilin aja. Bentar, Oke. Nah, tinggal save and return course. Jika benar, nanti tampil seperti ini. Mau diedit lagi, silakan, monggo. Bapak Ibu tinggal edit setting seperti ini. Oke. Untuk mengedit judulnya ini bahasa Inggris, misalnya Bapak Ibu ingin mengganti, ada Bapak Ibu tinggal klik saja untuk nambahkan topik, tinggal gambar pensil, diedit title-nya, misalnya ini forum diskusi. Kemudian tinggal di enter aja, seperti ini. Ini adalah bawaan default-nya dari e-learning, jadi sudah ada forum diskusi di general. Seperti ini. Kalau mau mengeditnya, silahkan monggo Bapak Ibu mengedit untuk form diskusinya. Seperti ini. Atau mau menghidden dulu, saya kebiasaan membuat topik itu lebih dulu, jadi saya buat, kemudian saya hidden, pas hari hanya baru saya unhide gitu ya. Gitu. Ini untuk membuat materinya. Kemudian lanjut saja kita membuat absensinya. Ini defaultnya, ini contohnya. Oke. Untuk presensi absensi itu ada 2 jenis. Ada yang Bapak Ibu kemarin itu suka presensinya setiap pertemuan. Ada yang 1 kali presensi itu bisa double atau maksudnya diulang. Nah, terserah sih sama Bapak Ibu sukanya yang bagaimana. Cuman kalau saya sih sarannya yang di perulangan saja. Kenapa? Nanti tinggal download Excel-nya, nanti otomatis tampilannya seperti ini. Ya, saya kasih contoh. Nah, ini contohnya. Oke, jadi pertemuan pertama, pertemuan kedua dia sudah ada fasilitas Excel-nya. Nanti kalau P itu berarti masuk. Izin nanti ada keterangannya dan sebagainya. Oke. Bentar, saya kembali lagi, maaf loncat-loncat. Ini contohnya saja. Untuk menambahkan presensi, absensi. Nah, untuk presensi, absensi saya letakkan di general. Bapak Ibu bisa add activity juga di sini. Bapak Ibu tinggal pilih yang namanya attendance. Nah, Bapak Ibu tinggal ganti tulisannya, misalnya presensi, silahkan. Kemudian isinya bisa mungkin dituliskan ini presensi akan aktif sesuai dengan jadwal kelas. Misalnya ya kalau 14.10 ya 14.10 gitu nggih. Nah, settingannya bagaimana? Oke, nanti kita coba settingannya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu mengisinya, untuk yang lainnya silahkan Bapak Ibu mau coba-coba silahkan sih, cuman ini aja cukup. Kemudian saya save and display. Nah, kalau sudah tinggal menambahkan sessionnya. Nah, ini bedanya nanti kalau add session, Bapak Ibu mau perulangan atau setiap pertemuan silahkan. Kalau setiap pertemuan, Bapak Ibu tinggal add session seperti ini. Jadi setiap pertemuan 1 nanti bikin absensi sendiri. Pertemuan 2 absensi sendiri. Silakan Bapak Ibu tinggal setting di sini. Dari jam berapa sampai jam berapa tanggalnya Bapak Ibu tinggal setting. Bapak Ibu tinggal pilih seperti ini silahkan. Atau Bapak Ibu tinggal pilih date picker. Ini namanya date picker seperti ini silahkan. Nanti akan menyesuaikan seperti ini. Contoh. Nah, jamnya nanti absensinya diaktifkan. Nah, saya sarankan Bapak Ibu, memang kalau secara offline, kalau kelas saya sendiri, saya kasih waktu absen dulu waktu offline itu 15 menit. Maksudnya dari jam masuk. Kalau saya punya kelas jam 14.00, jadi mahasiswa bisa masuk antara 14 sampai 15 menit keterlambatan. Nah, ini karena online, kalau saya pribadi, kelas saya sih, malah saya settingnya sepanjang mata kuliah itu berlangsung. Misal, saya ada kelas jam 14.10. Kemudian selesainya adalah jam 16. Misal. Ya, berarti saya settingnya jam 14 sampai jam 16, selama kelas itu berlangsung. Mengapa begitu?
Kenapa kok tidak 15 menit? Karena ini saya kan sih memang mahasiswanya nanti bisa mengikuti terlambat pun enggak apa-apa. Yang penting ngerti materinya. Absen terlambat enggak apa-apa. Saya takutnya ada kendala sinyal dan sebagainya. Begitu. Nah, untuk session yang diulang, Bapak Ibu tinggal memilih multiple session. Nah, Bapak Ibu tinggal aktifkan repeat the session. Ini hari apa saja, misalnya setiap hari Senin ya, Bapak Ibu tinggal pilih setiap hari Senin. Seminggu sekali silakan, atau 2 minggu sekali, kayaknya nggak mungkin ya. Kayaknya seminggu sekali Bapak Ibu tinggal setting. Kemudian diulangi sampai berapa? Sampai pertemuan 14. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan pertemuan 14 itu kira-kira bulan apa ya? Misalnya bulan Mei misalnya. Tanggal 19 misal. Seperti ini. Kalau sudah, nah, mahasiswa itu bisa merecord dirinya sendiri dengan cara mengaktifkan nih, allow student to record on attendance. Automatic markingnya bisa di yes, seperti ini. Kemudian automatically select highest status available-nya bisa juga diaktifkan. Jadi mahasiswa itu absen, otomatis nanti di absen kita dia juga tercatat. Gitu. Nah, kalau sudah tinggal add seperti ini, nanti kita tinggal lihat saja. Nah, semua session sudah di setiap minggunya sudah ada di setting setiap hari Senin gitu ya. Loh, Bu, misal kan UTS enggak perlu absen di sini, Bu. UTS kan nanti ada absen sendiri atau gimana? Silakan. Bagaimana caranya supaya enggak apa-apa, Bapak Ibu silakan kalau mahasiswanya ingin absen menggunakan e-learning silakan. Enggak menggunakan pun silahkan. Saya pernah kelas saya itu enggak pakai menggunakan enggak masalah. Jadi walaupun tanggal misal tanggal 26 April ini adalah UTS gitu nggih. Absennya enggak di sini, absennya di tugas. Kalau dia menggunakan tugas berarti dia otomatis absen misal. Enggak apa-apa, ini di skip aja enggak apa-apa. Nah, kalau sudah nanti kalau sudah selesai misal saya cari absen yang sudah ada nggih. Di C2 ini, nah untuk absen kelas, Bapak Ibu bisa ke mode biru. Nah untuk mode biru kita bisa mengaktifkan untuk absensi kelasnya, nambahkan kelas dan sebagainya. Nah Bapak Ibu tinggal ekspor. Nanti kalau ekspor semua mahasiswa di sini, dalam bentuk Excel format atau dalam bentuk silakan yang lainnya. Kemudian saya klik OK. Nah tampilannya nanti jadinya seperti ini. Hasil ekspornya ada satu pertemuan yang kosong semua. Kenapa? Ini bisa saja waktu libur Desember ini ya, 22 sampai 29 ini libur. Ada yang terlalu bersemangat akhirnya libur-libur absen ya enggak masalah. Oke. Nanti defaultnya paling belakang ada persentasenya berapa mahasiswa sih persentase dia masuk seperti ini. Oke. P ini berarti masuk bahasa Inggrisnya apa ya Bu Yuni? Present. Ya, present. Kalau L ini apa ya? Late telat ya, benar Bu Rina. Saya ngetes aja kayaknya semuanya pada tidur ini. Kalau E itu ya dan sebagainya. Yang A ini absen jadi. Bangun, Ra. Oh, bangun. Oke. Yang E ini lupa saya. E itu apa ya? Jadi nanti ada keterangannya. Embuh. Empty, bukan empty, Pak. Extrans apa ya? Embuh. Gak jelas tekora nih. Extend, extrans, Excuse. excellence. Excuse, izin. Oh, excuse. Oh iya. Oh iya iya. Loh, Canggih Pak Pak Tengki. Lembang. Pak Danang. Aku ya. Pak Tengki. Oh, apa ini? Excuse me. Waduh, sesat Pak. Tak kira embuh. Oke, kalau sudah silakan Bapak Ibu untuk membuat absensinya seperti ini. Ini untuk yang general. Untuk yang pertemuan 1 sampai bagaimana bisa sampai pertemuan 14? Nah, saya kembalikan lagi untuk kelas yang nanti atau yang belum ada isinya nggih. Nah, topiknya defaultnya sih sampai 4. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan topik lagi, Bapak Ibu kembali lagi ke mode merah. Bapak Ibu tinggal ganti namanya. Misalnya saya ganti ini pertemuan 1.
Temuan 1 gitu nggih. Di enter saja. Nah, nanti kalau saya menambahkan pertemuan 5 bagaimana? Ini Bapak Ibu bisa ke pojok kanan agak bawah gitu ya. Kecil-kecil menyakitkan ini. Kayaknya nggak kelihatan soalnya nggih. Nah, Bapak Ibu tinggal add topic seperti ini. Tambahkan sectionnya. Section itu bagian-bagiannya. Berarti satu pertemuan itu mau dibagi berapa section atau berapa bagian. Silahkan mau ditambahkan 2 apa 1. Kalau saya defaultnya 1 saja, enggak masalah. Saya add topic. Nah, tinggal dimasukkan lagi. Nanti kalau pertemuan 6, pertemuan selanjutnya, nah ini bisa ke yang kecil-kecil menyakitkan. Pojok kanan bawah ini. Nah, setiap topik, setiap pertemuan sudah ada add an activity and resource. Contoh, topik 1, kayaknya teman-teman yang kena hybrid, nah Bapak-Bapak Ibu bisa nambahkan label saja. Nah, di labelnya tinggal ditulisi. Hari ini kita, seperti yang tadi diarahkan Bu Rina, hari ini kita akan mengadakan video call di Zoom, linknya begini, linknya begitu, gitu. Silahkan, monggo dimasukkan di dalam labelnya, begitu. Oke, ini dari untuk menambahkan materinya setiap pertemuan gitu ya. Ini kebetulan kosong kan terlanjur saya save itu tadi. Selanjutnya adalah materi super cepat ya. Saya jadi kedinginan ini. Ini setting-settingnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Oke. Ini ekspornya yang tadi. Lanjut ke diskusi atau forum. Misal ada pertemuan Bapak Ibu yang ingin ada forum, jadi tidak di general. Saya ada lagi forum lagi di sini, misalnya di topik ketiga atau pertemuan ketiga. Bapak Ibu tinggal add an activity-nya di topik 3, diklik saja, kemudian pilih yang namanya forum. Gitu. Tinggal dimasukkan saja judulnya, misalnya tempat curhat gitu nggih. Contoh saja. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan deskripsinya, silahkan. Contoh juga. Ini forum tipenya standar, single, simple. Setiap orang bisa ngepost satu diskusi atau cuman Q&A forum, silahkan. Ini bisa dipilih atau model blog gitu ya. Kemudian standarnya seperti ini sih. Kalau saya ya itu, saya sudah buat, mahasiswanya malah suka yang di WA group gitu. Jadi monggo silakan Bapak Ibu mau pilih forum tipenya yang model bagaimana. Nah, ini ada beberapa rule gitu ya, atau beberapa pilihan option. Bapak Ibu tinggal mau coba silahkan, coba-coba satu-satu. Kalau saya terangkan satu-satu kayaknya belum semuanya juga dipakai gitu nggih. Jadi saya bisa langsung save and display. Defaultnya itu aja cukup. Ini tinggal ditambahkan topiknya. Misalnya curhat, tugas ketiga. Bapak Ibu tinggal masukkan isinya. Monggo silakan Q&A dan sebagainya. Tinggal di post forumnya aja. Wajib isi ya. Ada tanda serunya. Wajib diisi. Mohon jangan dicontoh punya saya. Ini cukup menyesatkan. Jadi mohon diisi sesuai dengan deskripsi Bapak Ibu masing-masing. Ini contohnya. Oke. Jadi kalau kembali lagi ke awal, bagaimana pilihannya supaya seperti tadi? Nah, Bapak Ibu tinggal klik judul mata kuliahnya. Kembali lagi ke awal. Seperti ini. Ini untuk forum. Untuk selanjutnya, lanjut saja. Ini defaultnya. Availability-nya ini agak banyak. Nah, ini kemarin attachment-nya bisa di setting kayaknya maksimalnya memang 500 KB. Ya, ini setting-setting yang tadi tidak saya terangkan satu-satu, ini sudah ada di PowerPoint. Oke. Nah, ini contohnya saja. Nah, sekarang yang tugas. Tugas itu ternyata ada 2 jenis. Kalau saya, karena saya sering ngajar coding, biasanya dalam bentuk file. Cuman filenya ternyata terbatas. Terbatasnya cuma 2 mega gitu. Kalau saya kebetulan saya ngajar HTML enggak sampai 2 mega cukup. Nah, terus bagaimana Bapak Ibu yang misalnya ini tugasnya besar ini gambar dan sebagainya. Nah, ini saya sarankan nanti tidak menggunakan tugas di sini atau misalnya tugasnya dalam bentuk teks, nanti dalam bentuk link Google Drive atau menggunakan email, silakan. Oke, contoh.
Topik 3 saya buat tugasnya. Assignment untuk tugas, tinggal diklik saja. Misalnya saya kasih tugas 3. Kemudian deskripsikan buatlah bla 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 misalnya nggih. Kemudian filesnya contoh bisa Bapak Ibu, ini contohnya untuk tugasnya dalam bentuk file sama juga maksimal 2 mega. Begitu. Kemudian availability-nya silakan mulai kapan mahasiswa bisa mengirimkan. Kemudian ini adalah deadline-nya, sampai kapan mahasiswa bisa mengirimkan dan jamnya bisa disetting. Oke. Kemudian kalau saya sih ini saya nonaktifkan soalnya biasanya grade-nya terakhir gitu ya. Jadi enggak, mahasiswa kalau mau minta tahu nilai grade-nya bisa di WA group, kalau saya biasa seperti itu. Nah, kemudian ini submission type-nya bisa online text, bisa pakai file. Kalau online text saja, ini file submission-nya bisa dimatikan. Word limit-nya bisa dibatasi. Mau berapa kata misalnya. Misal. Atau online text dan file, Bu, silakan. Cuman karena kalau misalnya kemarin tuh saya dapat masukan dari Bu Rina, di kelas yang Bu Rina itu ada mahasiswa bisa lebih dari 1 file mengirimkannya. Nah, Bapak Ibu bisa membatasinya maksimal 20. Misalnya cuma 3 file saja ya tinggal pilih saja 3. Sama terbatas 2 mega. Nah, untuk file type-nya itu ternyata ada pilihannya. Contoh, saya batasi kalau kemarin saya pakai server side nggih. Server side itu biasanya ada di other file. Ini. Nah, cari aja yang tipenya PHP misal. Gitu. Di mana ya? Nah, ini. Jadi yang diterima hanya yang PHP saja. Atau yang gambar saja, mungkin Bapak Ibu yang dari DKV silakan, atau dalam bentuk RAR saja. Silakan bisa ditentukan di sini. Atau image file seperti ini. Formatnya yang di ACC seperti ini aja. Oke. Atau all file type silakan. Silakan. Kalau sudah, paling bawah sendiri ada yang namanya save change. Nah, di sini ada keterangannya. Yang diterima cuman yang archive file, image file, sama text file dalam bentuk apa. Bu, kalau semuanya tidak ada di situ, nah saya sarankan bisa menggunakan email. Karena ini kebetulan kayaknya semuanya ada di sini ya. Semoga ada semua. Kalau tidak ada, tidak tahu ya. Kalau yang Corel itu apa? CDR. Nah, CDR itu di sini kalau image file nggak ada ya CDR. Nah, bagaimana kalau yang CDR? Nah, mungkin Bapak Ibu bisa memanfaatkan email. Oke. Kalau sudah tinggal di save and display. Nah, ini contohnya. Nanti kalau sudah selesai, misalnya Bapak Ibu ingin tahu berapa mahasiswa sih yang sudah mengumpulkan dan sebagainya. Ini. Nah, ini contohnya. Nanti kalau sudah deadline-nya seperti ini, partisipan itu berarti mahasiswanya terdaftar sih 47. Ternyata yang mengirimkan cuma 40 orang, nanti ketahuan. Nah, kalau ingin melihat detail mahasiswa yang mengumpulkan, Bapak Ibu tinggal klik view all submission. Nanti ada, kalau yang mengumpulkannya tepat waktu, nanti defaultnya ada warna hijau semuanya, submitted for grading gitu. Cuman yang terlambat, jadi bisa mahasiswa itu mengirimkan secara terlambat. Entah itu 1 detik itu bisa dihitung juga gitu. Nah, ini ada keterangannya seperti ini. Warnanya warna merah. Oke. Selanjutnya terakhir live session. Nah, ini bawaan dari Bu Dina tadi juga sama. Setiap Bapak Ibu ingin live session, Bapak Ibu tinggal masukkan labelnya, tinggal dimasukkan linknya. Baik itu link Google Meet misalnya gitu ya, atau menggunakan aplikasi Zoom. Nah, ini biasanya Bapak Ibu bisa mendaftarkan. Saya pakai Zoom, mahasiswa saya sukanya pakai Zoom. Tapi saya 40 menit aja gratisannya, biasanya kan begitu. Saya pengen pakai ada fasilitas dari Asia, pakai Zoom-nya Asia. Bagaimana? Bapak Ibu tinggal klik aja alamat bit.ly ini.
Jadi Bapak Ibu mendaftarkan kira-kira tanggal berapa saya mau menggunakannya, keperluannya apa, sampai jam berapa gitu. Itu nggih, Bu Rina nggih. Benar ya ini ya bit.ly. Oke. Betul. Oke, nah tips and triknya seperti ini. Misal, oh ya, Bapak Ibu saya hampir lupa. Bapak Ibu juga bisa memasukkan di pertemuan 1 misalnya materinya dalam bentuk PPT. Bapak Ibu tinggal add an activity. Bapak Ibu tinggal pilih file. File, where are you? Mana tadi? Oh iya, sudah di tangan. Kurang fokus. Oke, misal ini adalah file materi 1. Dalam bentuk PPT silahkan. Mungkin Bapak Ibu tinggal masukkan. Nah, contohnya Bapak Ibu tinggal drag and drop dan sekali lagi maksimal cuma 2 mega. Contoh ini 2 mega enggak ya? Oh, oke. Misal saya masukkan. Kalau dalam bentuk PPT, kalau saya save and display, nanti tampilannya seperti ini. Di pertemuan 1, tampilan seperti ini. Kalau saya dalam mode bukan edit, saya matikan misalnya. Jadi mahasiswa cara ngambilnya bagaimana sih? Tinggal diklik saja. Nah, untuk format Office, mau PPT, mau dokumen, mau Excel, dan sebagainya, formatnya bisa di dalam downloadan. Tapi kalau formatnya PDF, misalnya ya, saya kembali ke mode edit, klik. Oke, saya edit atau saya add saja, tambahkan yang baru dalam bentuk file. Nah, misalnya ini PDF-nya. Oke, saya drag and drop, semoga PDF saya juga nggak besar-besar. Oke, kecil sekali. Ini contoh saja. Silakan save and display. Oke, saya kembali ke pertemuan 1. Saya matikan dalam mode aktif di mahasiswanya. Nah, untuk PDF itu ada semacam previewnya. Ini bawaan dari e-learningnya. Cuman kalau format Office itu wajib download. Nah, ini juga berlaku untuk tugas. Bu, mahasiswa itu ngerjakan dalam bentuk PDF sama bentuk Excel. Bapak Ibu bisa mengerjakannya PDF-nya silahkan, dalam bentuk online dari e-learning-nya bisa. Cuman untuk sekali lagi format Office, Bapak Ibu wajib download. Gitu. Oke, untuk selanjutnya, file tugas terlalu besar. Ini, untuk yang pertama, kalau PPT-nya terlalu besar, saya sarankan nanti diarahkan ke Google Drive. Nah, nanti di labelnya bisa Bapak Ibu masukkan link Google Drive-nya. Jika tugasnya terlalu besar seperti tadi saya berikan, saya arahkan bisa ke email. Emailnya di sini gitu dan seterusnya. Nah, untuk membuat kuis tadi yang sudah saya singgung, sebenarnya bisa membuat kuis di e-learning bisa. Cuman saya pribadi jarang pakai kuis. Itu yang sukanya pakai kuis itu kayak kemarin itu Pak Rofik, kemudian kayak Bu Andriani kalau nggak salah. Itu pakai kuis. Oh, sorry Bu Iya, Widya. saya Adriani. Bu Widya bahasa Inggris kalau nggak salah itu juga pakai kuis. Ini enggak saya terangkan satu persatu karena formatnya agak sedikit panjang. Saya suka sekali menggunakan Google Form kalau terpaksa ya. Tapi kebetulan mata kuliah saya codingan semua, jadi saya jarang pakai kuis. Saya pakai kaos, Bu. Oh. Jangan sampai masuk angin ya, Pak. Oke. Nah, untuk link yang dari YouTube, saya sarankan linknya jangan langsung diletakkan di e-learning-nya. Kejadian di mata kuliah saya yang kemarin kelas server side, saya sengaja masukkan link YouTube-nya di sini. Akhirnya memang ada preview-nya. Cuman kelemahannya preview dari e-learning-nya di sini ternyata kalau saya play, jadi bisa langsung saya play. Satu lama, yang kedua kalau coding ini saya perbesar masih burem. Kalau di cafe ini nanti apa ya? Kasihan nanti berhubungan sama ininya enggak sesuai gitu. Kalau codingnya nggak kelihatan, jadinya burem walaupun diperbesar sekalipun.
Bentar, saya matikan, saya kecilkan dulu. Nah, ini. Nah, saya sarankan pakai pihak ketiga. Contoh saya pakai s.id atau bit.ly. Contoh di pertemuan selanjutnya ini akhirnya saya pakai yang ini pihak ketiga video materinya. Nah, ini langsung ke YouTube-nya jadi lebih jernih. Karena untuk YouTube-nya ada fasilitas untuk high HD ya. Jadi Bapak Ibu saya sarankan untuk menggunakan link YouTube-nya jangan langsung diletakkan di label, saya sarankan pakai pihak ketiga. Oke. Kemudian nah itu tadi sudah saya berikan untuk tugas yang format Microsoft Office tidak bisa di-preview jadi harus di-download. Oke, dari saya terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share. Monggo Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, mumpung pakarnya masih di sini. Mau bertanya Bu Titan. Silakan Bu Lilis. Bu Titan yang mengenai presensi tadi saya mungkin ya agak kurang dong ya. Kasus saya kemarin ini tentang tombol duplikat Bu. Fungsinya tombol duplikat kalau untuk learning itu apa ya? Soalnya kemarin gini, setiap pertemuan maunya saya taruh tombol presensi. Akhirnya logika saya ngos. saya sendiri mana mikir-mikir diri. Coba sih saya duplikat biar nanti tertata, biar saya enggak usah multiple session atau add session tadi. Enggak, add session tetap. Multiple session maksudnya. Jadi di setiap pertemuan akhirnya saya duplikat lagi, saya tarik ke pertemuan berikutnya, kemudian saya add session baru gitu Bu. Tapi kok tampilannya kayak akhirnya mecah satu-satu, jadi akhirnya saya buka siji-siji. Gitu. Oke. Mungkin tanya dulu ke pakarnya duplikat itu untuk apa sih gitu. Nah ini terus terang aja saya sendiri belum pernah nyoba ini ya duplikat ini ya. Saya share screen dulu. Kalau di kelas saya supaya nanti mahasiswanya enggak kontrol ke atas gitu ya, scroll ke atas kan kadang-kadang mahasiswa juga males juga ya segitulah mahasiswa. Mari kita salahkan mahasiswa. Oke, untuk absensinya Bapak Ibu tinggal bisa klik ke general. Nah, nanti supaya nanti mahasiswa setiap pertemuan itu biasanya saya model begini. Misalnya saya pertemuan 10 nggih. Nah, ini bisa langsung klik ke general. Jadi mahasiswa itu sudah tahu labelnya, diklik general, absen dulu gitu ya. Seperti ini di absen. Jadi ke general di absen dulu, nanti dia scroll ke pertemuan berapa, tinggal diklik lagi gitu. Nah, caranya bagaimana seperti itu? Nah, caranya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik general. Yang Bapak Ibu simpan adalah alamat ininya. Nah, linknya. Bapak Ibu tinggal Ctrl C, misal. Kemudian Bapak Ibu mau buat label baru, misalnya pertemuan ke-15. Saya tambahkan, pertemuan 15. Add topic. Oke. Kemudian saya tambahkan labelnya. Nah, ini agak sedikit coding nggih. Dan sewu, agak sedikit codingnya. Klik ke menu general di atas. Nah, generalnya ini tinggal di blok. Bisa dimasukkan linknya. Klik. Ini. Tinggal dimasukkan Ctrl V, silahkan. Nah, ini ada pilihannya. Kalau itu nanti diklik buka tab baru atau tidak, silahkan. Kalau buka tab baru tinggal diaktifkan saja. Tinggal create link. Seperti ini. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal save and return to course. Nah, waktu saya atau mahasiswa di tampilan mahasiswanya, mahasiswa tinggal klik aja general di atas. Dia buka baru, setelah itu absensi dulu gitu ya, absen setelah itu dan bla bla bla. Nanti kembali lagi ke pertemuan. Nah, tinggal ke sini. Begitu. Nah, untuk tombol duplikat terus terang aja saya belum pernah nyoba. Daripada saya coba-coba di sini tambah error gitu ya. Jadi sementara saya pakai ini,
pakai link seperti ini. Gitu. Mungkin Dan- saya bantu jawab sedikit ya. Oke, silakan. Jadi Oke. kalau duplicate itu, Bu Lilis, itu Iya, sama Bu. kayak kita mengcopy. Jadi kalau barangnya satu, diduplikat, dicopy jadi 2 barangnya. Gitu. Jadi berarti sampean punya 2 map absen gitu. Jadi mape siji sampean copy jadi 2 map absen. Jadi lek mahasiswa pertemuan 1 absen di map yang A, pertemuan 2 absen di map sing B, pertemuan 3 absen di map sing C karena diduplikat terus. Jadi setiap pertemuan itu terpecah-pecah. Gitu jadinya. Nanti tampilannya enggak seperti Oh, ini. iya, iya. Yes. Nah, itu ternyata nggak sampai Nah, nggak segitu, iya. nggak segitu Nah. cantik. Jadi Iya, kalau iya. yang kayak Butitan ini artinya map absennya Butitan mek siji. Tapi terus sama Butitan dikasih Kayak multiple kertasnya tadi akeh. dia bikin kolom baru. Enggak, dia Oh, bikin kolom iya. baru digarisi kolom di sebelah, bikin multiple lagi di sebelah gitu. Pakai coba Lilis. Iya. Terima kasih pencerahannya, Bu Oke, Rina dan Bu terima Tita. kasih. Ada lagi yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Bu Yuni, kelihatannya Bu Jadi- Yuni. Jadi gini ya Bu Titan, kalau mau setiap pertemuan saya membuat itu presensi ya pakai caranya Bu Titan gitu ya. Betul. Atau kalau enggak biar mahasiswanya scroll di atas sendiri di pengumuman itu ya. Atau ya pakai link ini Bu. General itu Maksudnya itu ya. Di link itu. Gitu. Oke, terima kasih Kembali para guru. Bu Yuni kelihatannya mau bertanya Bu Yuni. Kemarin katanya punya kesulitan. Yang semester kemarin. Ya Allah, internetku koyo ngene rek. Waduh, itu jaringannya Bu Frans katanya. Lah iya, kendar Yuni belum mandi, makanya Lah ya lemot. kurang. Ya meneh, tadi mulai. Betul sekali Bu Titan, terjawab sudah kegalauan saya, tapi kayaknya juga masih butuh ke Bu Titan lagi. Enggak apa-apa Bu. Welcome back. Oke. Welcome. Ya, nanti sambil jalan sambil ke Bu Titan lagi, insya Allah sudah mulai. Oh gitu toh. Benar sih, memang saya kemarin nggak melakukan langkah yang pengaturan di bawahnya itu. Mungkin ini aja deh Bu, aku mau tanyanya yang bedanya apa namanya? Save and return sama save and display ya. Oke, kalau save and return itu kembali ke menu edit. Jadi misalnya kita tadi buat nggih. Misalnya ini yang tadi yang save and return itu ada attendance. Nah, kalau saya buat save and return course itu kembali ke menu edit. Ya. Oh, menu gitu. edit. Tapi kalau saya misal edit setting Save and lagi, display. ya save and display itu nanti di menu biru. Jadi kira-kira untuk teachernya bisa accessornya di sini. Jadi sebenarnya menu biru gitu. Menu biru itu tidak edit, Oh, gitu. nyeting optionnya aja. Begitu. Oh, untuk editnya pengisiannya dianggap selesai gitu ya. Betul. Oke. Jadi kan langkah ya. selanjutnya kan Itu nggak bisa ditambahkan jadwal, Bu. jam bagaimana? Munculnya ditambahkan jadwal, munculnya kapan gitu. Cuma bisa di hide aja Oh, ya. kayak di classroom ya. Kalau di saya modelnya begini Bu, misal ya ini supaya enggak kelupaan. Biasanya pertemuannya hari Selasa, tapi hari Senin saya sudah punya materi. Saya isi aja enggak apa-apa. Pertemuan 16 saya isi, cuman saya edit, saya pakai hide. Jadi saya singitkan dulu ini satu pertemuan. Waktu kelas mau mulai itu baru saya edit lagi, saya show topik. Hide lagi. Iya, betul. Begitu. Oh. Iya, oke. Nah, memang itu ya menunya ya. Betul. Nggak ada penjadwalan ya. Nggak ada. Terima kasih. Bukan classroom. Tambahan Bu Rina. Oh, menu kalender itu buat apa Bu Titan? Sing di Kalender di mana? Di ini. Itu dashboard di kalender. Mana? Gak bisa ya menjadwalkan di situ. Mungkin bisa Bu, saya belum pernah nyoba. Oh bagus. Kayaknya bisa nih ada hide. Bisa itu. Yes.
Coba wah keren. Bisa ini ya Bapak Ibu, nanti ilmu selanjutnya kan ditularkan Bu Titan setelah Bu Titan mencoba. Masa iya, itu ada saya show pakai course-nya. saja itu Bapak. Nah, ini show course-nya. Itu bisa new event, paling eventnya di hide, di show ngono Bu. Oke, ada minute subscription-nya. Event apa iki, Bu? Event buat kayak di Google Classroom. Jadi nanti tanggal Schedule, tanggal berapa topik ini pertemuan ini akan tampil mencungul secara otomatis. Pinter ya. Iya, pinter-pinter ya. Pinter Bu Rina nambahi ya, aku karo. Aku saya jarang pakai. Oke. Itu. Terima kasih Bu Rina tambahannya. Ada yang Terima lain? kasih Bu Tita, terima kasih Bu Rina. Ada yang lagi? Yang lain perlu ditambahkan? Saya Ya. Titan. Oke, Pak Tengki, monggo. Saya ada 4 pertanyaan. Oke. Ih, gak kurang akeh ta. Nah, Aku langsung senep. yang pertama masalah di dashboard ya. Di dashboard itu kan ada semester genap sama semester ganjil itu tampil semua. Nah, bagaimana caranya menampilkan semester ganjil saja atau genap saja? Soalnya tampil semua ya lumayan bingungi, harus membaca satu-satu. Sedangkan gambarnya juga nggak bisa diganti. Itu yang pertama, Bu. Langsung aja, Bu. Untuk gambar kayaknya bisa di sini, Bisa Pak. Pak, gambarnya bisa Gambar. diganti. Oh, wis bisa. Bapak ganti ngisi deskripsi mata kuliah tadi, terus di bawahnya itu ada Ada gambar. gambar. Gitu. Oke, tak cobain kok. Nasib. Sing itu, Bu, yang Kalau bagaimana yang, caranya? nah ini kalau ganjil genap sih kebetulan di sini sudah ada judulnya genap-genap sama ganjil nggih. Cuman sebentar, saya juga Bisa wes nanti Saya sing bantu ya. ganjil kita hide semua. oh ya, dibantu Nah. dengan Oh Pak iya, Jenal. Pak Ini Coba Pak, di situ ada pilihan start. startnya di mana Pak? Coba di titik apa nih Bu? Titik 3, Di titik dashboard. 3. Titik tiga. di sini. Ya, Oke. Sekarang yang genap ya, seperti yang ganjil mau saya hidden gitu kan? ya misalkan yang genap mau ditampilkan berarti dikasih star. Oh, Oh. gitu. Oke, star gini ya. Yang mau Star. ditampilkan dikasih start. Ya, kasih star yang mau Oke. ditampilkan. Ini saya star Oke, sekarang ke atas Bu. ke atas. Atas ini di atasnya ini Bu. Di atasnya apa? Atasnya ini course overview. Course overview. Bawah. Nah, Nah, ya ini ini ada tanda panah kecil. ada panah kecil ini. Tanda panah kecil ya. Wes. Ya, all except. Nah, Nah, Yang start. tampilkan yang Oh, start. start. Oke. Oke, Sip. sip. Itu. Terima kasih Pak Jainal. Oke. Oke, terima kasih Pak Oke, Jenal. aku langsung nggak grogi ku lagi. sik nomor 1 ku, Bu. Nomor 1. Ketok ya, Kak. Kakak. Ini yang Terima kasih. kedua. Oke. Kemarin kan ini mesti dirasakan semua oleh dosen, Bapak Ibu dosen semuanya. Servernya e-learning itu kalau sudah aktif itu kemarin kan lumayan ya. Nah sekarang ini kan anak DKV dan SK juga sudah menggunakan e-learning. Apakah sudah teratasi? Karena apa? Mengingat penggunanya lebih banyak. Kemarin sampai hampir HP mau tak banting Bu. Gara-gara apa? Ih, kenapa gak sih? Nah itu mungkin yang harus dijelaskan ke Bapak Ibu sekalian. Ya, monggo. Oke. Kalau yang kemarin saya cek dulu di site home-nya apa ada nggih? Ini semuanya ada. Sebenarnya kayaknya di dashboard. Sebentar. Kalau yang di FTD, oh sorry, ini linknya sorry. Di menu halaman utama kalau nggak salah, lupa saya. Nah itu ada FTD berapa kelas, yang ganjil berapa kelas, yang genap berapa kelas. Itu di mana ya? Apakah nak start itu tadi? Di show ini all course. Course of yang startnya di all ya. Coba nggih. Kalau itu Enggak. Ada gini. Sebenarnya di antar muka adminnya itu ada yang FTD yang ganjil itu berapa kelas, yang ganjil berapa kelas, yang genap berapa kelas, yang ganjil kemarin 80 kelas.
Sedangkan yang ini yang map ini 72 kelas kalau nggak salah. Nah, untuk 72 otomatis ini kelasnya berkurang daripada yang kemarin. Jadi nah masalahnya dalam satu hari itu berapa kelas yang aktif ini juga belum dicek. Nah, untuk servernya kebetulan kita mau maintenance dengan Pak Kolis, dengan Bu Frans. Nanti insya Allah hari Sabtu itu jadi ini kebetulan ya teknis sedikit lah, pindah jalur lah, intinya pindah jalur. Nah, semoga dengan pindah jalur ini semakin cepat gitu. Oke, makasih Bu Tita. Iya, terima kasih. Berikutnya. Iya. Ujian nih kayaknya. Waduh, aku salah apa Pak Tengki? Enggak, yo daripada aku iya. WA sampean terus loh. Siap. Pada assignment ya, pada assignment pengumpulan tugas, mungkin ke depannya tolong diberikan feature jika sudah waktunya habis. Mahasiswa itu nggak benar-benar sudah nggak bisa mengumpulkan lagi, walaupun memang sudah ada tanda merahnya, terus kemudian lead-nya. Ini kenapa? Karena mahasiswa Asia ini kadang-kadang macak bodoh. Macak bodohnya apa? Sudah hitung-hitungan terakhir, sudah mau kayak reset segala macam. Lupa saya ngumpulkan Pak. Bareng saya lihat mengumpulkannya telat 2 bulan. UTS, UAS. Coba ya UTS-nya telat 2 bulan. Itu gak masuk akal pertanyaannya. Loh saya sudah ngumpulkan Pak. Dia ngomongnya, lo kan tapi diterima Pak. Nah, aku Gak coba gitu, kenapa dapat E? Padahal dia nggak pernah ikut ya. Jadi intinya ya itu tadi, mohon diberikan feature. Jadi kalau sudah waktunya habis yang sudah minimal 1 hari lah, tutup ya, nggak bisa ngumpulkan. Itu yang ke saran ya. Kemudian yang sebenarnya masalahnya ini kan pakai Moodle, ini fasilitas makanya, yang menutup seperti itu ada apa enggak itu yang belum. Iya tuh. Ini ada yang 5 hari ya. Oke, yang berikutnya. Nah ini tadi sudah dibahas sama Bu Titan. Ketika tugas dengan file yang ukuran besar, jadi contoh kasus yang kemarin untuk di game itu rata-rata filenya 5 ke atas ya. Nah di situ kan aslinya kan cuma di e-learning cuma bisa menampung 2 mega ya Bu ya. Nah di situ satu yang jadi masalah kemarin gini. Ternyata di e-learning itu tidak bisa memberikan direct link ya. Artinya ya direct link. Artinya kalau direct link nggak bisa. Jadi anak-anak menulisnya menggunakan notepad, notepadnya dikumpulkan, linknya ini. Nah mungkin ke depan diberikan apa direct link. Jadi misalkan filenya ditaruh di Google Drive atau apa bisa langsung diklik. Jadi kemarin ini jadi masalah. Kalau gini Pak, labelnya nanti diberitahu pengumpulannya tidak di e-learning, jadi memang tidak menggunakan assignment-nya di e-learning, cuman nanti di labelnya ditulisi email saja. Jadi saya kemarin nggak pakai yang lebih gampang, saya bikinkan kelas Google Drive, Google Classroom sendiri Bu. Daripada email kan buka satu-satu. Kalau di Google Classroom kan lebih enak kelihatan satu-satu. Nah ini features yang mungkin nggak ada di e-learning. Jadi kedepannya mungkin klik langsung nyaut ke source-nya gitu. Kalau YouTube bisa ya. Lupa saya kalau di assignment ya. Ya intinya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ini Bu, yang paling penting Bu ini menurut saya. Absensi mahasiswa di e-learning harusnya sinergi sama Simaka, Bu. Jadi nah, itu. Database-nya beda, Bapak. Beda database. Nah, untuk nggak bisa otomatis. Jadinya ya itu akhirnya masukin akhirnya metani lagi. Betul. Ya wis itu aja mungkin saran. Semangat Pak Tengki. Kalau yang direct link itu bukan ya Bu Titan ya. Mungkin mahasiswanya pada waktu ngumpulin link itu harus di-insert link kayak yang dilakukan Bu Titan untuk general tadi loh. Jadi anak-anak bukan hanya copy paste linknya tapi terus di-insert link. Itu kalau harusnya dari teacher gitu. Bisa, tapi kalau dari siswanya pilihan untuk buat label terus masukkan hyperlinknya kayaknya enggak ada deh. Kayaknya pada waktu anak-anak ngetik itu menu itu kayaknya juga ada deh Bu. Bold apa kayak gitu harusnya ada. Coba bisa. Atau dalam bentuk teks tadi ya. Teks. Jadi nanti tugasnya dalam bentuk teks misal ke tadi pemrograman web. Tugas where are you? Oke, saya edit dulu. Oke, assignment-nya dalam bentuk teks gitu. Oh iya, sampai ada. Misal dimasukkan tugas. Oh ini teacher-nya ya. Tugas.
Oke, mungkin dalam bentuk teks. Jadi tidak file submission, dalam bentuk teks silakan. Nah, di teksnya nanti tinggal diedit, nanti mahasiswanya masukkan linknya di teksnya itu. Begitu. Saya Iya, belum jadi coba. jadi Belum coba pada waktu di teksnya anak-anak harus insert link kayak yang contoh Bu Titan tadi general tadi loh. Nah, itu mungkin dijelaskan di bagian deskripsi di atasnya kepada mahasiswa. Itu. Kayaknya bisa Pak Tengki, cuman anak-anak harus ya kudu rodok ribet insert link dulu gitu. Oh ya enggak bisa deh Bu Rina. Aku udah nyoba, anak-anak kemarin protes semua akhirnya pakai notepad. Jadi saya harus buka. Nyoba ini belum pernah ya Pak online teks ini? Enggak tahu ya, Cik. Nah, itu. Coba Bu Titan. Ya. Ya apa Pak Ruh? Bisa Mungkin dicoba itu dulu ya. Coba Bu Titan. Masalahnya Sama saya save and kalau display. diisi dicentang online teks, anak-anak bisa ngetik kok. Nah, ada pilihannya kayak masukkan linknya Pak. coba Bu Titan Bisa, jadi mahasiswa anak-anak sekarang. biasanya Bisa diberikan linknya kok. ke Drive kok. Kalau dicentang online teks. Bisa langsung direct link kayaknya bisa. Sebentar, saya Bu Titan ambil- masuk jadi mahasiswa Bu Titan. Coba masuk jadi mahasiswa Bu Tit. Namanya Ya. dengan Bu Titan, profilnya dengan pindah jadi mahasiswa. Teacher. Ah, Jadi student. student. Ya. Terus masuk ke tugas tadi. Oke ya. Add submission. Add. Ah, Kemudian- dapat link tadi di atas di copy aja. Yang mana terserah Bu Titan. Oke. Coba Misalnya ke terus langsung iku ae, heeh, langsung iku ae. Ctrl C, Ah. kemudian ke sini. Nah, ini misalnya bisa kan yuk? misalnya ini Langsung ya Bu, tugasnya. copy aja langsung, copy paste. Ini Bla, bla, bla. tugasnya Pak. Kalau Ngono copy wes. paste, bentar ya, apa Lah bedanya? kalau copy Takutnya paste kalau copy paste nggak nanti bisa ada nge-link. bisa ada previewnya Pak. Oh, sorry. Nah, Nah, kalau di jadi sini tugas baru iki di nah, gitu maksud saya. begitu. Print link. Nah, Nah, nanti dosen tinggal Afitan jadi dosen lagi Afitan. Tak shifting dulu. Sabar. Oke, submitted sudah. Sekarang saya jadi. Oke. Dua-duanya bisa Afitan. Bentar, ya sih, ditelak dulu. Dilihat dulu dia. Tadi tugas nomor 33 kayaknya ya. Ini sorry. Oke. Oh, kok sih 0? Oke. Tugas 3 paling. Oh, Bu Titan nggak ada studennya tuh. Maksudnya bukan Ada, cuman student aslinya ya? bukan, makanya itu nggak bisa tampilannya. Ya Tampilannya. semoga bisa lah. Masa dirinya sendiri jadi teacher sama student kayaknya nggak bisa diedit ya. Coba aja ya. Nanti dicoba sih. Sepertinya tampilan di Kalau tampilannya lihat aja, Bu. kalau lihat tampilannya di student tadi harusnya bisa. Tapi anak-anak tidak bisa copy paste linknya di situ, cuman insert link dulu. Itu Oke, harus oke. diblok, harus di link. Begitu. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Bapak Ibu, sebelum live absen dulu nggih. Itu linknya sudah saya kirim di chat. Oke. Oh. Absen. Oke, saya stop share. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan?